Sapu rumah ini, dasar menantu miskin gak tahu diri. Bentak mertua sambil melemparkan sampah tepat ke wajahku. Suami hanya terdiam memandang. Dia pikir bisa injak-injak harga diriku. Dia gak tahu siapa aku sebenarnya. Seketika, ku buat mereka sujud memohon di kakiku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Nama saya Aisyah. Bagi kebanyakan orang yang mengenal keluarga ini, saya hanyalah seorang wanita kampung yang teramat beruntung karena berhasil memikat hati Andi, seorang pengusaha muda yang sukses, dan masuk ke dalam lingkaran kehidupan kelas atas yang berkilauan. Namun, bagi dua orang yang tinggal bersama saya di dalam istana megah ini, saya tidak lebih dari sekadar parasit yang membawa bau kemiskinan ke atas lantai puala mereka. Saya adalah anak seorang penjahit pakaian kasar di sebuah desa kecil yang terpencil, sebuah fakta yang setiap hari dijadikan peluru oleh mertua saya untuk menembak mati harga diri saya, tanpa pernah tahu bahwa di balik keheningan dan kepasrahan yang saya tunjukkan, saya menyimpan dunia yang sama sekali tidak mampu mereka bayangkan. Aroma pekat kopi Arabica menyeruak di dalam ruang makan yang luas itu, berbaur dengan wewangian aromaterapi lavender yang mahal. Sinar matahari pagi menembus kaca-kaca jendela yang menjulang tinggi, memantulkan kilau kemewahan pada lantai pualam yang mengilap sempurna. Di atas meja makan jati yang kokoh, tersaji berbagai hidangan sarapan mewah yang menggugah selera. Namun, bagi saya, ruangan itu tidak lebih dari sebuah penjara bawah tanah yang dingin, tempat di mana harga diri saya dikikis habis setiap detiknya oleh tatapan dan kata-kata yang beracun. Saya berdiri dengan kepala sedikit tertunduk di dekat sudut meja, jemarinya meremas pelan ujung celemek katun kusam yang melingkari pinggang saya. Mata saya menatap lurus ke arah piring porselen di hadapan Bu Hartati. Wanita parubaya itu duduk dengan keanggunan yang dipaksakan, mengenakan gaun sutra rumahan dengan perhiasan emas yang melingkari pergelangan tangannya. Setiap gerakan tangannya saat memotong roti seolah sengaja dibuat untuk memamerkan kilau berlian di jarinya, sebuah simbol kekuasaan domestik yang selalu dia agung-agungkan di depan wajah saya. Aisyah, suara Bu Hartati memecah keheningan dengan nada yang teramat dingin, menusuk langsung ke ulu hati. Kemari kamu. Saya melangkah pelan, menjaga agar suara langkah kaki tidak menimbulkan bunyi yang dapat menyulut kemarahan sang mertua. Selama 2 tahun berada di rumah ini, saya telah belajar bagaimana caranya menjadi tidak terlihat dan tidak terdengar, menekan setiap ego dan emosi sedalam mungkin ke dasar sanubari. Iya, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Bu Hartati tidak langsung menjawab. Dia mengunyah rotinya dengan perlahan, lalu meletakkan garpu peraknya dengan dentingan yang sengaja dikeraskan di atas piring porselen buatan Eropa tersebut. Dia mendongak, menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh penghinaan, seolah sedang melihat seonggok kotoran menjijikkan yang tidak sengaja terbawa masuk dan mengotori keindahan rumah mewahnya. Kamu ini punya mata atau tidak? Tanya Bu Hartati, suaranya naik satu nada, penuh dengan penekanan yang mengintimidasi dan menuntut ketundukan mutlak. Lihat ini, apa yang ada di bawah meja? Saya refleks menunduk, mengarahkan pandangan ke arah lantai. Di atas permukaan pualam yang bersih dan berkilau, terdapat beberapa remah roti berukuran sangat kecil, mungkin jatuh saat Bu Hartati memotong roti panggangnya sendiri beberapa saat yang lalu. Itu remah roti, Ibu. Biar saya bersihkan sekarang. Ucap saya pelan, mencoba menjaga suara tetap datar tanpa ada getaran emosi sedikit pun. Saya tahu, sedikit saja getaran atau nada defensif dalam suara saya akan dianggap sebagai bentuk perlawanan yang tidak bisa dimaafkan. Remah roti? Bu Hartati tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan dan merendahkan di telinga siapapun yang mendengarnya. Kamu bilang itu cuma remah roti? Rumah ini dibangun dengan uang miliaran rupiah. Aisyah, setiap jengkal lantai ini dirawat dengan biaya yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh seluruh keluarga miskinmu itu, bahkan jika mereka bekerja keras seumur hidup mereka. Dan kamu dengan santainya membiarkan kotoran itu menjijikkan pandangan mataku. Saya mengepalkan tangan di balik kain celemek yang kusam. Kalimat itu lagi, kalimat yang selalu membawa-bawa latar belakang keluarga saya, menghina kemiskinan seolah-olah hal tersebut adalah sebuah kejahatan moral yang tak terampuni.
Ibu saya yang hanya seorang wanita parubaya yang menyambung hidup dari mesin jahit tua di kampung, dan ayah saya yang sudah tiada, selalu menjadi bahan olok-olok yang empuk bagi wanita di hadapan saya ini. Mereka mengira saya diam karena saya tidak berdaya, tanpa tahu bahwa saya sedang mengumpulkan setiap butir penghinaan ini sebagai catatan utang yang harus mereka bayar lunas kelak. "Maaf, Ibu. Saya akan segera mengambil kain lap di dapur," kata saya, berusaha membalikan badan untuk menyudahi interaksi yang melelahkan jiwa ini. "Tidak usah pakai lap," bentak Bu Hartati tiba-tiba, membuat keheningan pagi itu pecah berkeping-keping. "Ambil dengan tanganmu sendiri, berlutut, dan pungut satu persatu sampai bersih. Jangan biarkan ada satu butir pun yang tersisa di atas lantai anakku." Dada saya berdegup kencang, ada rasa hangat yang menjalar di pelipis akibat menahan amarah yang bergejolak. Udara di sekitarnya mendadak terasa begitu menyesakkan untuk dihirup. Saya menoleh ke arah ujung meja yang lain, tempat di mana Andi, suami saya, duduk diam dengan pakaian kerja yang rapi dan wangi. Pria itu mendengar setiap kata kejam yang diucapkan ibunya, melihat bagaimana istrinya diperlakukan lebih rendah daripada seorang pelayan bayaran di rumah ini. Namun, apa yang dilakukan oleh pria yang dulu berjanji di depan penghulu untuk menjaga dan menghormati saya itu? Andi tetap bergeming di kursinya. Pandangannya terpaku sepenuhnya pada layar gawai di genggaman tangannya. Jemarinya sibuk menggulir layar, sementara wajahnya tampak tegang dengan guratan kecemasan yang samar, sesuatu yang belakangan ini sering saya lihat bergejolak di dalam dirinya. Dia sama sekali tidak menoleh ke arah saya, berpura-pura tuli, seolah-olah keberadaan saya di ruangan itu hanyalah sebuah gangguan visual yang tidak patut untuk dibela atau dipedulikan. "Andi," bisik saya lirih, memanggil namanya dengan sisa-sisa harapan yang paling tipis, berharap ada setitik rasa iba atau ketegasan seorang laki-laki pemimpin rumah tangga yang muncul dari dalam dirinya untuk menyudahi kegilaan ini. Andi hanya mengembuskan napas panjang yang terdengar sangat berat, lalu meletakkan gawainya dengan kasar ke atas meja jati hingga menimbulkan bunyi benturan yang keras. Dia menatap saya, bukan dengan pandangan penuh cinta atau rasa bersalah, melainkan dengan tatapan kesal, jengkel, dan bosan yang teramat sangat. "Aisyah, sudahlah, lakukan saja apa yang ibu katakan. Jangan membuat keributan di pagi hari seperti ini. Aku sedang banyak pikiran di kantor, jangan tambah bebanku dengan drama rumah tangga yang tidak penting dan kekanak-kanakan." Drama rumah tangga yang tidak penting. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut suami saya, menebas habis sisa-sisa rasa hormat yang sempat saya simpan untuknya. Pria itu tidak pernah berubah sejak hari pertama kami menginjakkan kaki di rumah ini setelah pernikahan 2 tahun lalu. Andi selalu memilih untuk berdiri di belakang punggung ibunya, membiarkan saya menjadi sasaran empuk bagi setiap peluru kata-kata beracun Bu Hartati, demi menjaga ketenangan dirinya sendiri dan demi mempertahankan aliran modal bisnis yang dia sangka murni berasal dari kekayaan ibunya. Bu Hartati tersenyum puas. Sebuah senyuman kemenangan yang mengembang lebar di wajahnya yang mulai dihiasi kerutan-kerutan penuaan. Dia melipat tangannya di dada, menatap saya dengan pandangan superioritas yang mutlak. "Kamu mendengar itu, menantu miskin? Anakku saja muak melihat tingkahmu yang manja. Cepat berlutut dan bersihkan lantai itu sebelum kesabaranku benar-benar habis." Saya menarik napas dalam-dalam melalui hidung, menahannya di dalam dada selama beberapa detik untuk menenangkan gejolak di dalam diri, lalu mengembuskannya perlahan lewat mulut. Saya menundukkan kepala, menyembunyikan seulas senyuman yang sangat tipis di sudut bibir, sebuah senyuman yang menyimpan makna mendalam, sebuah rahasia gelap yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh dua orang angkuh di hadapan saya saat ini. Nikmati saja selagi kalian bisa memandang rendah saya, batin saya dengan ketenangan yang mengerikan. Sebab badai finansial yang sesungguhnya sedang merayap di balik dinding rumah ini, dan ia tidak akan memberi peringatan sebelum merubuhkan seluruh bangunan kemewahan yang kalian banggakan. Saya kemudian menekuk kedua lutut perlahan, menjatuhkan diri untuk berlutut di atas lantai pualam yang terasa sangat dingin menyentuh kulit. Dengan jemari yang lentik, saya mulai memungut remah-remah roti itu satu persatu dengan sangat teliti, memastikan tidak ada yang tertinggal. Di dalam kepala, saya tidak sedang menghitung jumlah remah roti yang kotor ini, melainkan sedang menghitung hari yang tersisa bagi keangkuhan mereka. Hari di mana semua utang rasa sakit, utang air mata, dan utang finansial keluarga ini akan jatuh tempo secara hukum. Dan ketika hari itu tiba, saya sendiri yang akan bertindak sebagai juru tagih tanpa belas kasihan. Malam telah larut, tetapi rumah mewah itu belum sepenuhnya tenang.
Saya duduk di kursi kayu kecil di sudut dapur yang remang-remang, menatap sebuah cangkir teh yang sudah mendingin di hadapan saya. Jam dinding besar di ruang tengah berdentang sebanyak 11 kali, memecah keheningan malam yang sunyi dan menandakan waktu telah melewati pukul 11 malam. Di rumah seluas ini, suara detak jam terasa seperti ketukan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Suara langkah kaki yang berat dan tidak beraturan terdengar mendekat dari arah pintu depan. Andi melangkah masuk ke dapur dengan dasi yang sudah dilonggarkan sepenuhnya dan kancing kerah kemeja yang terbuka berantakan. Wajahnya tampak sangat kuyu, guratan kelelahan dan tekanan batin tercetak jelas di bawah pelupuk matanya yang menghitam. Dia berjalan lurus menuju lemari es, mengambil sebotol air dingin, lalu meneguknya dengan rakus seolah-olah sedang mencoba memadamkan kobaran api yang membakar tenggorokannya. Saya memperhatikan setiap gerak-gerik suami saya dengan saksama dari kegelapan sudut dapur. Ada sesuatu yang berbeda dari Andi akhir-akhir ini. Pria itu bukan lagi sekadar suami yang dingin, sombong, dan acuh tak acuh. Ada aura ketakutan yang sangat besar yang selalu menyelimutinya setiap kali dia mengira tidak ada orang yang melihat. Topeng ketangguhannya sebagai pengusaha sukses mulai retak di bawah tekanan yang dia sembunyikan rapat-rapat dari ibunya. Andi, panggil saya dengan suara lembut yang teratur, memecah kesunyian dapur. Andi tersentak hebat, hampir saja menjatuhkan botol air di tangannya. Dia menoleh cepat, menatap saya dengan pandangan waspada dan mata yang membelalak, sebuah refleks dari seseorang yang menyimpan rahasia besar dan takut ketahuan. "Kamu kenapa belum tidur?" tanyanya dengan nada ketus, mencoba merebut kembali kendali atas emosinya yang tampak berantakan. "Aku menunggumu," jawab saya sambil berdiri dari kursi kayu. Saya melangkah mendekati suami saya, mengamati garis-garis kecemasan yang mendalam di wajah Andi di bawah pendar lampu dapur yang temaram. "Beberapa minggu ini kamu selalu pulang larut malam dengan kondisi seperti ini. Bisnis pengiriman barang milikmu, apa sedang ada masalah yang serius?" Mendengar pertanyaan itu, rahang Andi mendadak mengeras, dan sorot matanya berubah menjadi defensif. Dia memalingkan mukanya dengan cepat, mengembalikan botol air ke dalam lemari es dengan bantingan yang cukup keras hingga menimbulkan bunyi berdentum yang menggema. "Bukan urusanmu. Kamu tidak usah ikut campur urusan kantor dan pekerjaanku. Tugasmu di rumah ini hanya mengurus ibu dan memastikan rumah ini bersih. Jangan sok tahu tentang dunia bisnis yang rumit. Aku hanya bertanya sebagai istrimu, Andi. Jika ada masalah yang berat, kita bisa membicarakannya bersama. Mungkin ada jalan keluar yang tidak kamu pikirkan," kata saya, menatap punggung suaminya yang tampak menegang kaku di depan lemari es. Andi berbalik, menatap saya dengan senyuman sinis yang dipaksakan, sebuah upaya menyedihkan untuk mengembalikan superioritasnya yang mulai goyah. "Membicarakannya bersama? Denganmu? Memangnya apa yang tahu anak seorang penjahit kampung tentang perputaran modal usaha skala besar? Kamu tahu berapa nilai kontrak yang aku urus setiap harinya? Ratusan juta rupiah, Aisyah. Bahkan untuk membayangkan angkanya saja otak kampungmu itu tidak akan sampai. Jadi, diam saja dan urus saja urusan dapurmu." Saya tidak merasa sakit hati atau terluka sedikit pun dengan ucapan kasarnya itu. Hati saya sudah kebas dari segala bentuk verbalnya. Justru, saya merasa kasihan melihat betapa kerasnya Andi mencoba mempertahankan topeng keangkuhannya di depan saya, sementara di dalam kantong celananya, gawai milik pria itu bergetar tanpa henti tanpa dia berani mengangkatnya. Saya bisa melihat kilatan lampu notifikasi yang terus menyala merah dari balik kain celana Andi, menandakan panggilan dan pesan darurat yang terus memburunya. "Baiklah, kalau itu maumu," ucap saya dengan sangat tenang, menatapnya lurus-lurus. "Tapi ingat, Andi, setiap tindakan selalu ada konsekuensinya. Jangan sampai kamu melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan hingga kamu tidak bisa menemukan jalan kembali lagi." Andi mengerutkan keningnya, menatap saya dengan tatapan penuh selidik dan sedikit kegentaran. Ada sesuatu dalam nada suara saya yang mendadak membuat bulu kuduknya merinding, sebuah otoritas misterius yang belum pernah dia rasakan dari istrinya yang biasanya penurut dan diam saat dicaci. Namun, keangkuhan pria itu segera menepis perasaan aneh tersebut. Dia menganggap saya hanya sedang mencoba berpura-pura bijak dan mengesalkan. "Jangan menceramahiku, aku tidak butuh khotbah dari wanita seperti kamu," tukas Andi ketus sebelum langkah pergi meninggalkan dapur dengan langkah kaki yang tergesa-gesa menuju tangga atas. Setelah memastikan langkah kaki Andi telah menjauh dan pintu kamar atas terdengar tertutup, saya kembali duduk di kursi dapur. Rasa kantuk sama sekali tidak menyentuh mata saya. Saya merogoh kantong celemek kusam saya,
mengeluarkan sebuah gawai lipat berwarna hitam legam yang sama sekali berbeda dengan gawai murah yang biasa saya perlihatkan di depan ibu mertua saya. Saya menyalakan layar gawai pintar tersebut, menampilkan sebuah aplikasi pesan terenkripsi khusus dengan tingkat keamanan tinggi. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama yang sangat rahasia tertera di sana. "Nyonya, target telah masuk ke dalam perangkap lebih dalam dari perkiraan kita." Pria itu baru saja mengajukan pinjaman darurat tahap ketiga malam ini dengan menjaminkan sertifikat tanah utama atas nama Hartati. Nilainya sangat fantastis. Apakah kita lakukan eksekusi pembekuan sekarang? Saya menatap layar gawai itu dengan mata yang sedingin es, tanpa ada keraguan atau kebimbangan sedikit pun di dalam hati saya. Hubungan pernikahan ini sudah mati sejak lama, dan yang tersisa hanyalah transaksi bisnis yang harus diselesaikan. Jemari saya dengan cepat mengetik balasan singkat namun mematikan. Belum saatnya. Biarkan dia mengambil apapun yang tersisa yang dia pikir bisa menyelamatkannya. Pastikan semua dokumen balik nama dan persetujuan penjaminan ditandatangani olehnya dengan sah tanpa ada celah hukum sedikit pun. Aku ingin mereka merasa berada di atas angin dan aman sebelum seluruh tanah di bawah kaki mereka runtuh total. Setelah menekan tombol kirim, saya menghapus seluruh riwayat pesan tersebut dengan satu ketukan. Mematikan gawai, dan menyimpannya kembali ke tempat persembunyian yang paling aman. Saya menarik napas panjang, menatap kegelapan malam di luar jendela dapur melalui kaca yang berembun. Di luar sana, angin malam berembus kencang, menggoyang dahan-dahan pohon besar di halaman rumah, seolah sedang berbisik menyambut badai besar yang sebentar lagi akan memorak-porandakan keluarga beraliran darah angku itu tanpa sisa. Rumah besar keluarga Bu Hartati malam itu tampak begitu gemerlap dan megah. Lampu gantung kristal di ruang utama memancarkan cahaya keemasan yang mewah, menyinari puluhan tamu undangan yang hadir dalam acara arisan lingkaran elit mereka. Wanita-wanita parubaya dengan pakaian kebaya modern bertabur payet berkilau dan tas-tas bermerek terkenal saling bercengkerama. Tawa renyah mereka memenuhi ruangan bersama dengan alunan petikan harpa dari pemusik sewaan di sudut ruangan, menciptakan atmosfer kemewahan yang begitu kental seolah-olah kemiskinan tidak pernah ada di dunia ini. Saya bergerak lincah di antara para tamu yang memenuhi ruangan, membawa nampan perak berisi gelas-gelas minuman segar berhias potongan lemon. Saya mengenakan pakaian batik sederhana yang rapi dan bersih, namun penampakan saya sangat kontras dengan kemewahan yang memenuhi seluruh ruangan itu. Bagi Bu Hartati, kehadiran saya di acara penting seperti ini bukan sebagai menantu yang diperkenalkan dengan rasa bangga, melainkan sebagai pelayan gratis yang bisa dipamerkan untuk menunjukkan dominasi kekuasaan keluarganya atas diri saya. "Oh, Hartati, ini menantumu yang waktu itu menikah dengan Andimu, ya?" Tanya seorang wanita bertubuh tambun dengan kalung mutiara berlapis di lehernya, menghentikan langkah saya yang baru saja selesai meletakkan minuman di meja mereka. Bu Hartati yang sedang memegang kipas cendana langsung menoleh ke arah kami. Wajahnya sempat berubah masam seketika melihat saya, namun dia segera memaksakan sebuah senyuman lebar di depan teman-teman sosialitanya. "Iya, Jeng Siska. Ini Aisyah, istrinya Andi. Kudengar dia berasal dari daerah luar kota, ya? Keluarganya punya bisnis apa di sana? Perkebunan atau tekstil?" Tanya wanita lain yang duduk di sebelah Jeng Siska dengan nada penasaran yang kental dengan aroma merendahkan. Bu Hartati mendengus pelan, mengibaskan kipas cendananya dengan gerakan cepat seolah-olah pertanyaan itu adalah sebuah lelucon. "Bisnis apa? Jangan bercanda, Jeng. Keluarganya itu tidak punya apa-apa di kampung. Ibunya cuma seorang penjahit pakaian kasar di sebuah desa kecil. Ayahnya sudah mati lama sekali dan tidak meninggalkan warisan sepeser pun untuk mereka. Kalau bukan karena Andi yang terlalu kasihan dan sempat termakan rayuan wanita ini waktu kuliah dulu, mana mungkin anak dari keluarga melarat seperti dia bisa menginjakkan kaki di atas lantai marmer rumah mewah ini." Mendengar ucapan blak-blakan yang meluncur dari mulut mertua saya sendiri di depan umum, saya merasakan dada saya berdenyut nyeri. Bukan karena saya merasa malu dengan pekerjaan ibu saya justru sangat bangga pada ibu saya yang membesarkan saya dengan uang halal dari keringatnya sendiri. Tetapi saya muak dengan betapa kejamnya manusia bisa memperlakukan sesamanya hanya berdasarkan angka di dalam rekening bank. Beberapa wanita di meja itu langsung menutup mulut mereka dengan tangan, berpura-pura terkejut, sementara beberapa orang yang lain melemparkan pandangan kasihan yang menjijikkan ke arah saya. "Aduh, Hartati, kamu ini benar-benar orang baik sekali ya, mau menerima menantu yang latar belakang keluarganya seperti itu?" ucap Jeng Siska sambil menyeruput minuman dinginnya dengan santai. "Kalau anak laki-lakiku, pasti sudah kucarikan wanita yang setara secara status sosial.
pengusaha besar atau minimal anak pejabat tinggi. Zaman sekarang kan ngeri, Jeng. Banyak orang miskin yang sengaja mengincar anak orang kaya untuk memperbaiki keturunan sekaligus menguras harta bendanya. Itu dia yang selalu kukhawatirkan sejak awal pernikahan mereka. Jeng, timpal Bu Hartati dengan suara yang sengaja dikeraskan, memastikan agar suaranya terdengar oleh tamu-tamu lain di sekitar ruangan itu. Makanya, di rumah ini semua kendali keuangan kupegang penuh tanpa celah. Wanita ini tidak kuizinkan menyentuh atau mengatur uang anakku sepeser pun. Baju-baju yang dia pakai saja semuanya kubelikan dari sisa uang belanja pasar. Takutnya kalau diberi kelonggaran sedikit saja, dia malah diam-diam mengirimkan uang ke kampungnya untuk menghidupi keluarganya yang malas itu. Saya tetap berdiri tegak di samping meja mereka, memegang nampan perak saya dengan stabil tanpa ada gerakan gemetar sedikit pun. Tangannya mencengkeram pinggiran perak itu dengan kuat. Saya menatar langsung ke mata Bu Hartati, sebuah tatapan yang sangat tenang, sedalam samudera luas yang sedang menyembunyikan monster besar di dasarnya. Ibu, suara saya akhirnya terdengar memotong pembicaraan mereka dengan sangat sopan namun syarat akan ketegasan. Ibu saya bukan orang malas. Beliau menjahit pakaian dari pagi hingga malam hari untuk memastikan saya bisa menyelesaikan pendidikan sarjana saya dengan predikat terbaik. Dan selama 2 tahun saya menikah dengan Andi, saya tidak pernah meminta atau mengambil uang 1 rupiah pun dari rekening anak ibu untuk dikirimkan kepada keluarga saya di kampung. Ruangan tengah yang tadinya ramai mendadak menjadi hening sejenak. Beberapa pasang mata kini tertuju pada kami. Bu Hartati membelalakan matanya yang dilapisi riasan tebal, wajahnya memerah padam karena merasa harga diri dan otoritasnya ditantang di depan teman-teman elit oleh seorang wanita yang selama ini dianggap remeh dan tidak berdaya. Kamu berani menjawab dan memotong bicaraku? Bentak Bu Hartati, berdiri dari kursi makannya dengan emosi yang meledak-ledak. Dasar anak tidak tahu untung. Sudah ditampung di rumah mewah ini, diberi makan enak setiap hari secara gratis. Sekarang kamu berani menyombongkan diri dan melawan di depan tamu-tamuku? Andi, kemari kamu sekarang. Andi yang sedang asyik berbincang dengan beberapa rekan bisnis ibunya di sudut lain ruangan segera berlari mendekat dengan wajah panik dan bingung. Ada apa, Ibu? Kenapa berteriak? Lihat kelakuan istrimu yang kurang ajar dan tidak tahu diri ini. Dia berani mendebat dan mempermalukan ibu di depan Jeng Siska dan yang lainnya. Benar-benar tidak punya tata krama, persis seperti didikan orang kampung yang tidak berpendidikan. Teriak Bu Hartati penuh amarah yang meluap-luap. Andi menatap saya dengan pandangan penuh kemurkaan yang menyala. Tanpa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi atau mendengarkan penjelasan dari saya, dia langsung menunjuk wajah saya dengan jarinya yang gemetar. Aisyah, masuk ke kamar belakang sekarang juga. Jangan membuatku malu di depan seluruh relasi bisnis dan teman-teman ibu. Sudah ribuan kali ku benang jangan pernah membuat masalah di rumah ini. Kenapa kamu selalu saja memancing amarah ibu? Saya menatap suami saya dengan kekecewaan yang sudah mencapai titik habis. Lalu beralih ke ibu mertua saya yang kini tersenyum penuh kemenangan di balik kemarahan sandiwaranya. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi untuk membela diri. Saya menundukkan kepala sedikit sebagai tanda pamit yang formal, lalu berbalik dan berjalan dengan langkah yang anggun serta tenang menuju bagian belakang rumah yang sepi. Di dalam dada saya, detak jantung saya berdegup dengan ritme yang sangat teratur. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh membasahi pipi saya malam ini. Ketakutan dan rasa sakit hati itu telah lama menguap dari dalam jiwa saya, berganti dengan sebongkah es batu yang sangat dingin, keras, dan mematikan. Silsilah kemiskinan yang selalu kalian ungkit. Ya? Batin saya sambil meletakkan nampan perak di atas meja dapur yang kosong. Mari kita lihat bersama-sama, seberapa kuat silsilah kekayaan yang kalian banggakan itu bertahan ketika esok pagi seluruh dunia kalian berbalik arah dan runtuh tanpa sisa. Matahari baru saja terbit, memancarkan semburat warna jingga di ufuk timur ketika saya sudah bersiap dengan pakaian rapi. Pagi itu, Bu Hartati dan Andi masih tertidur lelap setelah acara arisan mewah yang berlangsung hingga larut malam. Saya melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu dengan sangat pelan, memastikan gerbang besi yang besar tidak menimbulkan suara berdecit sedikit pun yang bisa membangunkan penghuni rumah. Kesunyian kompleks perumahan elit ini terasa damai, sangat kontras dengan atmosfer mencekik yang harus saya hadapi setiap hari di dalam sana. Saya berjalan ke ujung jalan utama kompleks, tempat di mana sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca yang sangat gelap sudah terparkir rapi di bawah pohon rindang. Begitu saya mendekat, pintu belakang mobil tersebut terbuka secara otomatis dari dalam.
Saya masuk dan duduk di jok kulit yang empuk, menutup pintu dengan bunyi klik yang solid, seketika memotong seluruh kebisingan dunia luar. Di kursi kemudi, seorang pria parubaya mengenakan setelan jas hitam rapi segera menoleh ke belakang dengan sikap penuh hormat. Pria itu adalah Baskoro, pengacara senior sekaligus kepala pelaksana operasional dari firma konsultan likuidasi aset dan manajemen risiko finansial terbesar di ibu kota. "Selamat pagi, Ibu Aisyah," ucap Baskoro dengan nada suara yang teramat takzim, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Selamat pagi, Baskoro. Bagaimana perkembangan seluruh dokumen yang kuminta kemarin?" tanya saya. Suara saya kini berubah total. Tidak ada lagi nada lembut yang rapuh atau ketundukan palsu seperti saat saya menghadapi mertua saya. Kini suara saya terdengar sangat berwibawa, penuh penekanan, dan memancarkan aura kekuasaan yang mutlak. Baskoro menyerahkan sebuah map kulit tebal berwarna coklat tua ke belakang. "Semua sudah selesai, Ibu. Tuan Andi tadi malam tepat pukul 12:30 telah menandatangani persetujuan pengalihan aset tahap akhir secara digital melalui sistem aplikasi terenkripsi kita." Pria itu benar-benar terdesak karena tuntutan marine call dari bursa saham luar negeri mengancam akan memenjarakannya atas dugaan penipuan dana nasabah. Saya membuka map tersebut, membalik lembar demi lembar dokumen hukum yang berisi rincian aset milik keluarga Hartati. Rumah mewah tempat mereka tinggal saat ini, 3 unit mobil mewah di garasi, sebidang tanah luas di pusat kota, hingga seluruh saham di perusahaan pengiriman barang milik Andi, semuanya kini telah resmi berpindah kepemilikan atas nama sebuah perusahaan cangkang internasional bernama Aegis Asset Management. Dan pemilik tunggal dari perusahaan tersebut tidak lain adalah saya sendiri. "Pria bodoh," desis saya pelan sambil menatap tanda tangan digital Andi di atas dokumen resmi tersebut. Dia menjaminkan harta ibunya sendiri demi menutupi utang judi saham yang dia sebut sebagai bisnis besar di depan ibunya. Dan ibunya dengan bodohnya mengira anaknya adalah seorang pengusaha jenius yang serba bisa, lalu ikut melimpahkan segala kesalahan dan kemarahan kepada saya. "Betul, Ibu. Bu Hartati sama sekali tidak tahu bahwa seluruh dana operasional rumah tangga dan kemewahan yang mereka pamerkan selama beberapa bulan terakhir ini sebenarnya berasal dari dana talangan yang dicairkan oleh institusi kita dengan bunga yang sangat tinggi," jelas Baskoro dengan senyuman tipis. "Sesuai instruksi tertulis Anda, kami telah membekukan seluruh rekening bank atas nama Hartati dan Andi tepat pada pukul 6 pagi tadi." Saya menutup map kulit itu dengan suara ketukan yang tegas. Mata saya menatap tajam ke depan, menembus kaca mobil yang gelap, membayangkan bagaimana kepanikan akan segera melanda rumah yang baru saja saya tinggalkan. Jadi, secara hukum, saat ini mereka tidak memiliki 1 sen pun uang yang bisa digunakan. "Benar, Ibu. Bahkan rumah mewah tempat mereka tinggal saat ini sudah resmi menjadi properti milik perusahaan Anda sepenuhnya. Tim eksekusi lapangan kami sudah bersiap di dekat kompleks dan hanya menunggu perintah langsung dari Anda untuk melakukan pengosongan bangunan." Saya menyandarkan punggung pada jok mobil yang nyaman, mengembuskan napas perlahan untuk menikmati momen ini. "Bagus. Biarkan tim eksekusi datang tepat pukul 9 pagi ini. Aku ingin memastikan mereka menyelesaikan sarapan mereka dengan tenang terlebih dahulu sebelum hidangan utama yang sesungguhnya kusajikan di atas meja makan mereka." "Dimengerti, Ibu Aisyah. Apakah ada hal lain yang perlu dipersiapkan?" "Tidak. Tetap pantau pergerakan mereka. Aku akan kembali ke rumah sekarang sebelum mereka menyadari kepergianku dari kamar belakang," kata saya sambil membuka pintu mobil. "Baik, Ibu. Semoga hari Anda menyenangkan," ucap Baskoro dengan senyuman penuh arti. Saya keluar dari mobil dan berjalan kembali menuju rumah mewah itu dengan langkah yang teratur. Langkah kaki saya terasa begitu ringan. Tidak ada lagi beban berat atau rasa takut yang menggelayuti pundak saya. Topeng sebagai menantu miskin yang tertindas akan segera saya lepaskan dalam beberapa jam ke depan, dan dunia akan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hidup mereka semua. Keluarga yang selalu membanggakan harta dan kedudukannya itu akan segera menyadari bahwa fondasi tempat mereka berdiri selama ini hanyalah pasir hisap yang siap menelan mereka bulat-bulat. Pukul 8 pagi, ketegangan di dalam rumah mewah itu terasa begitu pekat, seolah-olah udara telah berubah menjadi timah yang berat untuk dihirup. Andi duduk di sofa ruang tengah dengan rambut yang berantakan dan pakaian kerja yang kusut. Kedua tangannya memegang kepala dengan frustrasi yang amat sangat. Di hadapannya, beberapa lembar tagihan dan surat peringatan dari bank berserakan di atas meja kaca, menciptakan pemandangan yang kacau di tengah ruang yang biasanya rapi. Bu Hartati berjalan mondar-mandir di depan Andi dengan wajah yang pucat pasi,
Kipas cendananya yang biasa dia bawa kini tergeletak begitu saja di lantai pualam. Andi, jelaskan pada ibu, apa maksudnya ini semua? Kenapa kartu kredit ibu semuanya ditolak saat ibu mau membayar sisa biaya catering arisan tadi pagi? Pihak bank bilang rekening ibu dibekukan. Ini pasti ada kesalahan dari pihak sistem bank, kan? Andi tidak menjawab pertanyaan ibunya. Pria itu hanya mengerang pelan, mencengkeram rambutnya semakin erat hingga kulit kepalanya memerah, menunjukkan keputusasaan yang teramat dalam. Andi, jawab ibu, bentak Bu Hartati, mengguncang pundak anaknya dengan sangat keras hingga tubuh Andi tergoyang. Bisnis pengiriman barangmu itu lancar, kan? Kamu bilang bulan ini kita akan dapat untung besar dari kontrak baru yang kamu urus. Kenapa orang-orang bank itu berani-beraninya memblokir uang ibu? Ibu, diamlah! Teriak Andi tiba-tiba, berdiri dari sofa dengan mata yang memerah karena amarah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Bisnis itu sudah hancur, ibu. Kontrak baru itu palsu. Aku kalah taruhan di bursa saham luar negeri. Semua modal perusahaan habis. Dan aku terpaksa mengambil pinjaman dari pihak ketiga untuk menutupi kerugian besar kita. Bu Hartati melangkah mundur, tangannya menutup mulutnya yang terbuka lebar karena terkejut yang luar biasa. Pinjaman? Pihak ketiga? Berapa banyak yang kamu pinjam, Andi? Semuanya, ibu, bisik Andi dengan suara yang bergetar hebat, kehilangan seluruh kekuatannya. Aku menjaminkan rumah ini, tanah di pusat kota, dan semua mobil mewah kita di garasi. Tadi malam, nilai sahamku anjlok sampai titik nol. Pihak pemberi pinjaman langsung melakukan likuidasi otomatis karena aku tidak bisa membayar margin call yang mereka tetapkan. Apa? Bu Hartati berteriak histeris. Tubuhnya mendadak lemas hingga dia terduduk begitu saja di atas lantai pualam yang dingin. Kamu menjaminkan rumah ibu? Rumah ini peninggalan almarhum ayahmu, Andi. Ini satu-satunya bukti kalau kita ini orang kaya dan terpandang. Bagaimana bisa kamu melakukannya tanpa izin tertulis dari ibu? Aku tidak punya pilihan lain, ibu. Kalau aku tidak menandatangani dokumen itu tadi malam, polisi akan menjemputku atas tuduhan penggelapan dana nasabah pagi ini. Kata Andi. Suaranya parau, air mata keputusasaan mulai menetes membasahi pipinya. Tapi pihak pemberi pinjaman itu, mereka sangat aneh. Mereka menyetujui pinjamanku dengan sangat cepat. Seolah-olah mereka memang sengaja menunggu aku menyerahkan seluruh aset keluarga kita kepada mereka. Di dekat pintu dapur, saya berdiri diam memperhatikan pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu. Saya mengenakan celemek katun kusam, memegang sebuah sapu di tangan, berpura-pura sedang membersihkan ruangan seperti biasa. Wajah saya tetap datar tanpa ekspresi, menikmati setiap detik kehancuran mental yang sedang dialami oleh dua orang yang selama ini selalu merasa berada di puncak dunia dan memandang rendah saya. Bu Hartati tiba-tiba menoleh ke arah dapur dan melihat saya yang sedang berdiri tenang di sana. Kemarahan dan rasa frustrasinya yang tidak tahu harus diluapkan kemana lagi, mendadak menemukan sasaran empuk yang sangat dia benci. Wanita tua itu berdiri dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Matanya menatap saya dengan penuh kebencian yang mendalam. Kamu? Tunjuk Bu Hartati dengan jari yang gemetar hebat karena emosi yang meluap. Ini semua pasti terjadi karena kamu. Sejak kamu masuk rumah ini, kamu hanya menjadi pembawa sial bagi keluarga kami. Keluarga kami tidak pernah mengalami nasib sial seperti ini sebelumnya. Kamu itu pembawa kutukan kemiskinan dari keluargamu yang melarat di kampung. Saya tidak membalas ucapan kejam itu sedikit pun. Saya hanya menatap Bu Hartati dengan pandangan mata yang sangat dingin, sebuah tatapan datar yang membuat Bu Hartati semakin naik pitam karena tidak melihat ada rasa takut atau sedih sedikit pun di mata menantunya tersebut. Badai yang merayap di balik dinding rumah ini kini telah berada tepat di atas kepala mereka, tinggal menunggu hitungan menit sebelum petir yang sesungguhnya menyambar habis seluruh sisa keangkuhan yang mereka miliki. Waktu menunjukkan pukul 8:45. Suasana di dalam rumah mewah itu semakin memanas, dipenuhi dengan teriakan histeris Bu Hartati yang tidak terima dengan kenyataan, serta keputusasaan Andi yang terus-menerus mencoba menghubungi nomor telepon kantor penyedia pinjaman finansial. Jemari Andi bergetar hebat di atas layar gawainya, menekan tombol panggil berulang kali, namun suara wanita dari mesin penjawab otomatis selalu kembali terdengar, dingin dan tak peduli, menyatakan bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi atau sedang berada di luar jangkauan. Setiap nada kegagalan itu seolah menjadi ketukan lonceng kematian bagi status sosial yang selama ini mereka agungkan. Saya berjalan perlahan membawa tempat sampah plastik kecil dari arah dapur,
bermaksud untuk membuangnya ke wadah besar di halaman depan rumah. Langkah kaki saya yang tenang dan teratur di tengah kepanikan yang melanda rumah itu, entah bagaimana memicu ledakan emosi yang luar biasa di dalam diri Bu Hartati. Wanita tua itu menoleh dengan mata merah menyala, memandang saya seolah-olah saya adalah akar dari segala bencana yang menimpa hidupnya pagi ini. "Hentikan langkahmu, menantu sialan," jerit Bu Hartati, berlari sekencang yang dia bisa untuk menghadang langkah saya di tengah ruang tengah, tepat di atas karpet persia tebal yang berharga ratusan juta rupiah. Wajah wanita tua itu tampak mengerikan, dilapisi kepanikan yang luar biasa dengan urat-urat yang menonjol tegang di sekitar leher dan pelipisnya. Riasan wajahnya yang tebal sejak tadi malam kini tampak luntur oleh keringat dingin, membuatnya kehilangan seluruh keanggunan palsu yang biasa dia pamerkan di depan teman-teman sosialitanya. "Kamu masih bisa berjalan dengan tenang dan bermuka lempeng seolah-olah tidak terjadi apa-apa di rumah ini?" Bu Hartati berteriak tepat di depan wajah saya, napasnya memburu berbau kopi dan amarah. "Rumah ini mau disita, harta anakku habis, dan kamu bahkan tidak menunjukkan rasa sedih atau prihatin sedikit pun. Kamu senang, kan, melihat kami kesusahan seperti ini? Kamu pasti sudah lama berdoa agar kami jatuh miskin dan melarat sepertimu dan keluarga kampungmu yang menjijikkan itu." "Ibu, saya hanya sedang melakukan pekerjaan saya untuk membersihkan rumah ini, seperti yang selalu ibu perintahkan setiap pagi," jawab saya dengan suara yang sangat tenang, menjaga nada bicara saya tetap datar. Mata saya menatap lurus ke dalam manik matanya, tanpa ada kilatan ketakutan, tanpa ada getaran kepasrahan yang biasa dia lihat selama 2 tahun ini. "Pekerjaanmu? Dasar pembantu tidak tahu diri yang tidak punya otak." Bu Hartati yang sudah kehilangan akal sehat dan kendali dirinya akibat stres yang menekan dada melompat ke depan dengan beringas. Dia merebut tempat sampah plastik yang sedang saya pegang dengan paksa hingga jari-jari saya terlepas. Kemudian, dengan gerakan penuh kebencian dan dendam yang mendalam, dia mengangkat wadah plastik itu dan melemparkan seluruh isinya tepat ke arah wajah saya. Seluruh isi tempat sampah itu melayang di udara sebelum mendarat dengan telak. Potongan-potongan kertas bekas bil tagihan, sisa-sisa sayuran dapur yang sudah layu dan membusuk, serta debu kotoran menyapu wajah dan baju saya. Beberapa helai potongan daun bawang yang basah menempel di pipi saya, sementara debu hitam mengotori rambut saya yang semula tersisir rapi. Sisa-sisa kotoran itu jatuh berserakan, menodai baju saya, mengotori lantai pualam yang mengilap, dan merusak keindahan karpet persia mahal di bawah kaki kami. Saya memejamkan mata sejenak saat benda-benda kotor itu mengenai kulit wajah saya. Bau asam dari sisa makanan menusuk hidung. Di dalam keheningan yang mendadak mencekam itu, saya bisa mendengar suara napas Bu Hartati yang tersengal-sengal, puas karena merasa telah berhasil merendahkan saya hingga ke titik paling bawah. Di ujung ruangan, Andi yang menyaksikan kejadian itu dari atas sofa tertegun. Matanya membelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka melihat ibunya melakukan tindakan fisik sekasar itu kepada istrinya sendiri. Namun, seperti yang sudah-sudah, Andi kembali memilih untuk membisu. Dia menari pandangannya, memalingkan muka, dan berpura-pura mengurus gawainya kembali. Pria itu tidak melangkah untuk membersihkan kotoran di wajah saya, tidak pula menegur ibunya yang telah bertindak keterlaluan. Baginya, saya hanyalah sebuah objek mati, tempat pelampiasan stres yang paling aman dan murah di dalam rumah ini. Saya membuka mata perlahan-lahan. Tidak ada air mata yang jatuh membasahi pipi saya. Tidak ada teriakan histeris dari mulut saya. Dengan gerakan yang sangat lambat dan tenang, saya mengulurkan tangan kiri, mengambil sepotong sisa sayuran kotor yang menempel di pundak baju saya, lalu menjatuhkannya begitu saja ke atas lantai. Sebuah senyuman dingin, sebuah senyuman yang paling mengerikan, tajam, dan penuh dengan arti misterius, mulai mengembang di sudut bibir saya. "Ibu sudah selesai melempar sampah ini ke wajah saya?" tanya saya. Suara saya terdengar sangat lembut, selembut sutra, namun memiliki gaung dingin yang entah bagaimana membuat tubuh Andi di ujung ruangan mendadak merinding ketakutan. "Kenapa? Kamu mau melawan saya?" tantang Bu Hartati, mencondongkan badannya ke depan dengan tangan bersedekap, mencoba mempertahankan sisa-sisa superioritasnya yang mulai goyah oleh tatapan mata saya. "Kamu mau memukul saya? Lakukan saja kalau kamu berani. Biar anakku langsung menceraikanmu detik ini juga dan menendang tubuhmu kembali ke selokan tempat asal keluargamu." Saya tidak membalas provokasi murahan itu. Dengan ketenangan yang mutlak, saya merogoh kantong celemek katun saya yang kini telah bernoda hitam, mengeluarkan sebuah gawai lipat berwarna hitam legam yang permukaannya bersih tanpa cacat. Saya membuka lipatan gawai tersebut, menampilkan layar sentuh yang menyala terang.
Di depan mata Bu Hartati yang mulai tampak kebingungan melihat ketenangan saya menekan satu tombol panggilan cepat, lalu menempelkan gawai mewah itu ke telinga kanan saya. Mata saya tetap terpaku pada wajah Bu Hartati, merekam setiap detail kerutan dan ketakutan yang mulai merayap di sana. "Baskoro," ucap saya ke dalam sambungan telepon yang langsung terhubung dalam hitungan detik. Suara saya tidak lagi rendah, tidak lagi mengandung nada pelayan yang patuh. Suara saya berubah menjadi penuh otoritas mutlak, dingin, dan berwibawa tinggi, persis seperti seorang penguasa yang sedang menjatuhkan titah eksekusi. "Lakukan eksekusi penyitaan sekarang juga. Jangan berikan kelonggaran 1 menit pun kepada mereka. Aku ingin seluruh tim lapangan masuk ke dalam rumah ini sekarang." Setelah mengatakan kalimat pendek namun mematikan itu, saya langsung memutuskan sambungan telepon tanpa menunggu jawaban. Saya melangkah mundur 1 langkah, melipat kedua tangan saya di depan dada dengan anggun, lalu menatap Bu Hartati dan Andi bergantian dengan tatapan seorang hakim agung yang siap membacakan vonis hukuman mati bagi para terdakwa di hadapannya. "Apa maksudmu? Siapa itu Baskoro? Siapa yang berani kamu telepon di dalam rumah saya?" tanya Bu Hartati. Suaranya mendadak berubah, tidak lagi melengking tinggi melainkan bergetar samar. Rasa percaya dirinya yang tadinya membubung tinggi tiba-tiba menguap entah kemana, digantikan oleh sebuah firasat buruk yang teramat sangat besar yang mendadak mencengkeram dadanya hingga sesak. Andi berdiri dari sofanya dengan perlahan, seluruh tubuhnya bergetar hebat hingga gawai di tangannya hampir saja terjatuh ke lantai. Wajah pria itu berubah menjadi seputih kertas saring saat mendengar nama yang baru saja meluncur dari mulut saya. "Aisyah, dari mana kamu bisa tahu nama Baskoro?" Itu adalah nama Direktur Hukum dan Kepala Eksekutor dari Aegis Asset Management, perusahaan raksasa yang memegang seluruh surat utang dan sertifikat rumah kita. Saya hanya memberikan seulas senyuman tipis sebagai jawaban, sebuah senyuman yang menandakan bahwa waktu bermain-main sebagai menantu yang tertindas telah usai sepenuhnya. Topeng kepasrahan yang saya kenakan dengan rapi selama 2 tahun ini telah hancur lebur bersama dengan sampah dapur yang mereka lemparkan ke wajah saya pagi ini, dan kini, saatnya mereka menghadapi pemilik sah dari seluruh sisa hidup mereka. Tepat pukul 9 pagi, keheningan di luar rumah mewah itu pecah oleh suara raungan mesin beberapa mobil besar yang bertenaga tinggi. Suara deruban yang bergesekan tajam dengan aspal terdengar berhenti tepat di depan pagar besi halaman rumah. Tidak lama kemudian, suasana mencekam di dalam ruang tengah berganti dengan kepanikan baru ketika terdengar suara ketukan keras yang bertubi-tubi pada pintu besi gerbang depan. Ketukan itu begitu bertenaga, menciptakan gaung yang berisik, diikuti dengan suara derap langkah kaki dari beberapa orang pria bertubuh tegap yang melangkah masuk ke halaman rumah tanpa permisi sedikit pun. Bu Hartati dan Andi tersentak kaget, seolah baru saja dibangunkan oleh sambaran petir di pagi yang cerah. Andi, dengan tubuh yang limbung dan wajah yang dipenuhi peluh dingin, berlari tergesa-gesa menuju jendela besar di ruang depan. Dia membuka tirai sutra dengan tangan yang gemetar hebat, mencoba melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Matanya langsung membelalak lebar, memancarkan kengerian yang teramat sangat melihat 3 unit mobil minibus hitam legam terparkir rapi di halaman rumahnya yang luas. Dari dalam mobil-mobil itu, keluar beberapa pria berbadan tegap mengenakan setelan seragam rapi dengan logo Aegis Asset Management tersemat gagah di dada sebelah kiri mereka. Tidak hanya itu, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dengan atribut resmi juga berdiri mendampingi mereka di depan pintu utama. Mereka sudah datang, Ibu. Tim eksekusi sita aset sudah berada di depan rumah. Teriak Andi dengan suara yang melengking tinggi, nyaris menyerupai jeritan histeris. Seluruh wajahnya memucat bagai mayat yang kehilangan aliran darah, dan lututnya tampak bergetar kaku di balik celana kainnya. Pintu depan rumah yang terbuat dari kayu jati kokoh itu tiba-tiba terbuka dengan kasar setelah ketukan terakhir yang tegas. Baskoro melangkah masuk terlebih dahulu dengan penuh percaya diri. Pria parubaya itu memancarkan aura profesionalisme yang dingin, mengenakan setelan jas hitam yang rapi dan memegang sebuah map kulit tebal berwarna coklat tua di tangan kirinya. Di belakang Baskoro, beberapa petugas lapangan mulai merangsek masuk dengan membawa gulungan stiker penyitaan berwarna merah terang serta beberapa alat dokumentasi. "Selamat pagi," ucap Baskoro dengan suara baritonnya yang tegas, berat, dan berwibawa tinggi, menggema di seluruh sudut ruangan yang luas itu. Bu Hartati, dengan sisa-sisa keberanian dan keangkuhan yang dia paksakan, berlari terengah-engah menghampiri Baskoro. Dia mencoba menghalangi langkah pria itu dengan merentangkan kedua tangannya yang kini tanpa perhiasan. "Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumah saya.
Rumah mewah ini dibeli dengan uang kami dan seluruh surat-surat kepemilikannya sah atas nama saya, Hartati. Anak saya hanya membuat kesalahan kecil dalam bisnisnya, kami pasti bisa melunasinya. Berikan kami waktu beberapa bulan lagi untuk mengumpulkan uang. Baskoro sama sekali tidak menghentikan langkah kakinya, bahkan tidak menoleh sedikit pun untuk menatap wajah Bu Hartati. Dia mengabaikan keberadaan wanita tua itu sepenuhnya, seolah-olah Bu Hartati hanyalah hembusan angin lalu yang tidak berarti. Baskoro berjalan lurus ke arah ruang tengah, melangkahi serpihan sampah yang masih berserakan di atas karpet, lalu berhenti tepat 3 langkah di hadapan saya yang masih berdiri diam dengan noda sisa makanan menempel di baju dan rambut saya. Di depan mata Bu Hartati dan Andi yang terbelalak lebar karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, Baskoro mendadak menurunkan pandangan matanya. Pria yang ditakuti di dunia finansial itu membungkukkan badannya dengan sangat dalam, sebuah penghormatan tertinggi yang hanya pernah diberikan kepada seorang pemilik modal atau atasan tertinggi di dalam hierarki perusahaan mereka. "Selamat pagi, Ibu Besar Aisyah," ucap Baskoro dengan nada suara yang teramat takzim, penuh dengan rasa hormat yang tulus tanpa kepalsuan. "Saya datang untuk melaporkan bahwa seluruh dokumen pengalihan aset, pengesahan balik nama, dan sertifikat kepemilikan rumah serta seluruh harta keluarga ini telah resmi dialihkan atas nama Anda sejak pukul 6 pagi tadi. Semua berkas hukum telah bersih dari celah, dan kami siap melakukan pengosongan bangunan sesuai dengan perintah yang Anda berikan." Ruangan tengah yang luas itu seketika menjadi sunyi senyap, seolah-olah seluruh pasokan oksigen telah tersedot habis keluar dari dalam rumah tersebut. Bu Hartati merasa kepalanya mendadak berputar dengan sangat cepat, dan pandangannya mengabur. Dia menatap Baskoro dengan mulut ranga, lalu beralih menatap saya yang kini mulai melepaskan kain celemek kusam bernoda hitam dari pinggang saya dengan gerakan tangan yang sangat anggun. Saya mencampakkan kain kotor itu begitu saja ke atas lantai pualam, tepat di atas noda roti yang tadi pagi saya bersihkan. "Aisyah, apa maksudnya ini semua?" teriak Andi dengan suara yang bergetar hebat. Melangkah mundur perlahan hingga tubuh bagian belakangnya menabrak meja kaca tempat tagihan bank berserakan. "Kamu? Bagaimana mungkin kamu bisa kenal dengan orang-orang dari perusahaan ini? Kenapa pria itu memanggilmu dengan sebutan Ibu Besar?" Saya mengambil selembar tisu bersih dari dalam kotak di atas meja samping, lalu mengusap noda kotoran sayur yang menempel di pipi saya dengan perlahan dan tenang. Setelah wajah saya kembali bersih, saya menatap Andi dengan mata yang tajam, sedingin es dan setajam mata pisau yang siap menguliti keangkuhannya. "Andi, suamiku yang selalu membanggakan bisnis besarnya," ucap saya. Suara saya terdengar sangat merdu namun memiliki tekanan dingin yang sanggup menusuk hingga ke tulang sumsum mereka. "Perusahaan Aegis Asset Management yang memegang seluruh sisa hidupmu saat ini, yang membeli seluruh piutang judi sahammu yang membengkak, dan yang melakukan penyitaan atas rumah mewah ini pagi ini, adalah perusahaan modal yang didirikan di bawah bendera bisnisku. Aku adalah pemilik tunggal dan pemegang saham mutlak dari institusi finansial yang selama ini kamu sembah dan kamu mohon-mohon untuk memberikan dana talangan darurat." Bu Hartati menggelengkan kepalanya secara histeris, air mata kepanikan dan penolakan mulai membanjiri wajahnya yang berkerut tebal. "Tidak mungkin, kamu pasti berbohong. Kamu hanya seorang anak penjahit miskin dari kampung terpencil yang tidak punya apa-apa. Dari mana kamu bisa memiliki uang miliaran rupiah untuk membeli seluruh harta dan rumah ini? Andi, istrimu pasti sedang bersandiwara dengan orang-orang sewaan ini untuk menakut-nakuti kita agar kita tunduk padanya." "Aku memang anak seorang penjahit miskin yang jujur, Bu Hartati," kata saya, melangkah maju mendekati mertua saya satu langkah demi satu langkah dengan ketukan yang lambat namun penuh dengan aura intimidasi yang menekan. "Tapi kemiskinan masa lalu tidak membuat otakku tumpul. Kemiskinan mengajarkanku cara berpikir keras, membaca peluang, dan membangun strategi untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Otakku yang selama 2 tahun ini kalian anggap remeh dan kalian sebut bodoh, berhasil membangun jaringan konsultan finansial dan likuidasi aset terbesar di kota ini jauh sebelum aku bertemu dengan anakmu di bangku kuliah dulu." Saya berhenti melangkah, lalu mengarahkan jari telunjuk saya ke arah noda sampah yang berserakan di atas karpet Persia di bawah kami. 2 tahun penuh aku memilih untuk bersabar di rumah ini, menerima setiap makian dari mulut ibu, menerima setiap hinaan yang ibu lontarkan kepada keluarga saya di kampung, dan pagi ini ibu bahkan memiliki keberanian untuk melemparkan sampah kotor ke wajah saya sementara anak laki-laki yang ibu banggakan hanya dia menonton seolah saya adalah barang mati. Sekarang, takdir telah berbalik secara hukum dan mutlak. Di dalam rumah ini, akulah penguasa tunggalnya, dan kalian berdua
Tidak lebih dari sekadar penumpang gelap yang tidak lagi memiliki hak atas satu jengkal pun tanah di tempat ini. Andi terjatuh lemas di atas lantai pualam yang dingin. Seluruh kekuatan yang selama ini dia banggakan sebagai seorang laki-laki berkedudukan tinggi lenyap seketika, menguap bersama udara pagi yang mendadak terasa mencekik. Pria itu menyadari posisi hukumnya yang sama sekali tidak memiliki celah untuk melawan atau menghindar. Surat-surat pengalihan aset yang dia tanda tangani dengan jemari gemetar tadi malam bukanlah dokumen penjaminan biasa, melainkan surat penyerahan seluruh harta benda secara sukarela demi menghindari tuntutan pidana penjara atas penggelapan dana nasabah. Tanpa disadarinya, dia telah menyerahkan leher keluarganya sendiri langsung ke dalam belati hukum yang kini dipegang oleh istrinya sendiri, wanita yang selama 2 tahun ini dia injak-injak harga dirinya tanpa belas kasihan. "Aisyah," bisik Andi, suaranya parau, pecah oleh kombinasi rasa sesak dan ketakutan yang teramat sangat. Air mata penyesalan dan keputusasaan mengalir deras membasahi pipinya yang kuyu, merusak penampilan rapinya yang biasa dia pamerkan di depan relasi bisnis. Dia merangkak di atas lantai, mengabaikan serpihan sampah dapur yang berserakan, mencoba mendekati kaki saya. "Maafkan aku mohon maafkan aku, Aisyah. Aku tidak tahu. Demi Tuhan aku tidak tahu kalau Aegis itu adalah perusahaan milikmu. Aku salah, Aisyah. Aku adalah suami yang bodoh dan buta. Tolong tangguhkan penyitaannya, aku mohon. Kalau rumah ini disita sekarang, kami mau tinggal di mana?" Bu Hartati melihat anak laki-laki tunggalnya, yang selama ini dia agung-agungkan sebagai pengusaha sukses beraliran darah terpandang, kini merangkak tak berdaya seperti pengemis di atas lantai. Menyaksikan pemandangan itu, sisa-sisa kekuatan di dalam tubuh wanita tua itu runtuh seketika. Seluruh harga dirinya sebagai wanita sosialite kaya raya hancur berkeping-keping menjadi debu yang tidak berarti. Di sekeliling mereka, para petugas lapangan dari perusahaan Aegis mulai bergerak cepat tanpa memedulikan tangisan mereka, menempelkan stiker merah tebal bertuliskan aset ini disita oleh Aegis Asset Management pada lemari S2 pintu yang mahal, televisi kristal besar di ruang tengah, dan pintu kayu jati utama. "Petugas, silakan mulai angkat barang-barang elektronik, furnitur berharga, dan pakaian mereka keluar dari ruangan ini. Kosongkan rumah ini dalam waktu 15 menit ke depan," perintah Baskoro dengan nada suara yang sangat dingin dan datar kepada anak buahnya, menegaskan bahwa hukum tidak mengenal kompromi air mata. Tolong jangan bawa barang-barang saya. Itu barang-barang mahal," jerit Bu Hartati histeris. Matanya membelalak ngeri melihat tas-tas bermerek internasional miliknya yang biasa dia pamerkan di acara arisan kini dimasukkan ke dalam kotak kardus besar oleh para petugas lapangan dengan sangat efisien. Keangkuhan mutlak yang selama ini menjadi tameng hidupnya lenyap sama sekali, digantikan oleh ketakutan yang teramat sangat akan bayang-bayang menjadi gelandangan miskin yang terlunta-lunta di jalanan tanpa tempat bernaung. Melihat ketegasan di mata saya yang tidak tergoyahkan oleh tangisan mereka, dan menyadari bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan mereka pagi ini selain saya, Bu Hartati akhirnya melepaskan seluruh sisa keangkuhan yang melekat pada tubuhnya. Dengan tubuh yang gemetar hebat akibat syok yang mendalam, wanita tua yang biasanya berjalan dengan kepala mendongak penuh superioritas itu kini menekuk kedua lututnya perlahan. Dia menjatuhkan dirinya sendiri ke atas lantai pualam yang keras, tepat di hadapan tempat saya berdiri tegak. Bu Hartati bersujud. Dia menyentuhkan keningnya pada permukaan lantai pualam yang dingin, lantai yang beberapa menit lalu dia paksa saya untuk membersihkannya dengan tangan kosong hanya karena beberapa butir remah roti yang tidak berarti. "Aisyah, ibu mohon kepadamu, Aisyah." Tangis Bu Hartati pecah menjadi raungan yang memilukan, suaranya melengking penuh keputusasaan yang mendalam di tengah ruangan yang mulai kosong. Dia mengulurkan kedua tangannya yang gemetar, mencengkeram ujung sepatu yang saya kenakan dengan sangat erat, seolah-olah sepatu itu adalah satu-satunya pelampung di tengah badai yang sedang menenggelamkan hidupnya. "Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu mengaku salah. Ibu hilaf selama 2 tahun ini selalu merendahkanmu, menghina keluargamu, dan memperlakukanmu seperti pembantu. Tolong jangan usir kami pagi ini, jangan biarkan kami menjadi gelandangan di jalanan. Ibu tidak akan pernah kuat hidup miskin dan melarat. Aisyah, tolong tanda tangani surat penangguhan eksekusi itu, ibu mohon." Andi pun tidak membuang waktu lagi. Pria yang biasanya mengabaikan keberadaan saya itu kini ikut menjatuhkan kepalanya ke atas lantai, bersujud tepat di samping ibunya. Dua pasang kepala yang selama ini selalu memandang saya dari atas tahta semu mereka, kini merangkak dan memohon-mohon di bawah kaki seorang wanita yang mereka labeli sebagai anak penjahit miskin dari kampung.
Saya berdiri tegak dengan posisi tangan bersedekap di dada, menatap ke bawah ke arah dua orang yang kini bersujud di kaki saya. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap di dalam hati saya, tidak ada tawa kemenangan yang sinis. Yang tersisa di dalam dada saya hanyalah rasa hambar dan dingin yang mendalam, menyaksikan betapa rapuh dan menyedihkannya keangkuhan manusia yang selama ini hanya bersandar pada lembaran-lembaran kertas bernama uang dan status sosial. Ketika semua topeng kekayaan itu dirampas secara hukum, singgasana megah mereka langsung runtuh menjadi puing, dan mereka rela merangkak di atas tanah yang kotor demi menyambung sepotong sisa kenyamanan hidup yang selama ini mereka sombongkan. Badai yang saya rancang di balik dinding rumah ini telah menunaikan tugasnya dengan sempurna, meratakan harga diri mereka langsung dengan tanah. Saya melangkah mundur satu langkah, menjauhkan ujung sepatu saya dari cengkraman tangan Bu Hartati yang gemetar hebat. Gerakan mundur saya begitu tenang, namun menciptakan batasan yang tegas bahwa jarak di antara kami kini telah berubah secara mutlak. Saya berjalan perlahan menuju kursi makan utama di ujung meja jati. Kursi dengan ukiran megah yang biasanya hanya boleh diduduki oleh Bu Hartati sebagai kepala rumah tangga tertinggi di istana ini. Saya menarik kursi itu, lalu duduk di sana dengan punggung tegak dan keanggunan seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Baskoro dengan sigap melangkah mendekat, berdiri tegap di samping kanan saya. Pria berjas rapi itu membuka map kulit coklatnya, mengeluarkan selembar kertas dokumen baru serta sebuah pulpen berlapis emas murni, lalu meletakkannya dengan sangat hormat di atas meja, tepat di hadapan saya. "Berdiri, kalian berdua," ucap saya. Suara saya tidak keras, tidak pula melengking penuh emosi seperti bentakan Bu Hartati tadi pagi. Namun, suara itu memiliki daya penekanan yang begitu kuat dan dingin, sebuah perintah mutlak yang tidak menerima bantahan sedikit pun. Mendengar ucapan saya, Andi dan Bu Hartati segera menghapus air mata mereka dengan telapak tangan yang kotor oleh sisa debu lantai. Dengan tubuh yang masih gemetar dan limbung, ibu dan anak itu perlahan menegakkan tubuh mereka. Mereka kini berdiri berjajar di hadapan meja makan, saling merapatkan bahu, persis seperti dua orang terdakwa yang sedang berdiri di dalam ruang sidang, menanti pembacaan vonis hukuman mati dari Hakim Agung. "Andi," kata saya sambil mengambil pulpen emas di atas meja, lalu mengetuk-ngetukkan ujungnya pada permukaan jati yang halus dengan ritme yang teratur. Bunyi ketukan itu terdengar nyaring di tengah ruangan yang sunyi, seolah menjadi detak jam yang menghitung sisa waktu kebebasan mereka. "Kamu tahu kenapa aku tidak membiarkan Baskoro langsung menghubungi pihak kepolisian dan memenjarakanmu atas dugaan penipuan serta penggelapan dana nasabah tadi malam?" Andi menggelengkan kepalanya pelan dengan wajah tertunduk dalam-dalam. Matanya menatap kosong ke arah lantai pualam, tidak berani sedetik pun mengangkat pandangan untuk menatap mata saya. "Tidak, Aisyah, aku tidak tahu. Karena jika kamu masuk ke dalam sel penjara sekarang, siksaan dan hukumanmu terlalu mudah, Andi," ucap saya dengan nada bicara yang teramat tenang, namun mengandung kekejaman psikologis yang sanggup menguliti harga diri pria itu. "Di dalam penjara, kamu hanya perlu duduk diam dan merenungi kesalahanmu. Itu tidak adil bagiku. Aku ingin kamu dan ibumu merasakan terlebih dahulu dengan sadar, bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan finansial yang mencekik. Tekanan yang selama 2 tahun ini selalu kalian gunakan sebagai alat untuk menindas dan menginjak-injak harga diriku. Aku ingin kalian merasakan bagaimana rasanya menghitung setiap butir nasi yang masuk ke dalam mulut kalian, sama persis seperti kalian memaksaku memungut remah-remah roti di atas lantai pualam ini tadi pagi." Bu Hartati menahan napasnya, bahunya bergetar menahan tangis yang kembali ingin meledak. Namun dia memaksakan diri untuk tetap diam karena takut saya akan berubah pikiran dan langsung mengusir mereka. Saya menggeser selembar kertas baru yang dibawa Baskoro ke arah depan mereka. Dokumen itu bukan surat pembatalan sita, bukan pula surat pengampunan utang. Itu adalah surat perjanjian sewa guna usaha sementara yang telah disusun oleh tim hukum saya dengan klausul yang sangat ketat dan mengikat tanpa ampun. "Ini adalah surat penangguhan pengusiran fisik," jelas saya, menatap lembaran kertas putih tersebut. "Aku tidak akan membiarkan tim lapangan melemparkan koper-koper kalian ke jalanan kompleks pagi ini. Perusahaan Aegis akan memberikan kelonggaran, mengizinkan kalian berdua untuk tetap tinggal di bawah atap rumah mewah ini selama beberapa waktu ke depan. Tetapi, hal itu hanya bisa terjadi jika kalian menyetujui beberapa syarat yang tertulis di sini." Bu Hartati langsung mendongak dengan cepat. Sepasang matanya yang sembab dan merah memancarkan setitik harapan yang semu, seperti orang yang hampir tenggelam dan melihat sepotong kayu rapuh melintas. "Apa syaratnya, Aisyah? Ibu mohon sebutkan. Ibu akan lakukan apa saja, mematuhi apa saja yang kamu minta,
asal kita tidak diusir ke jalanan pagi ini. Pertama, seluruh fasilitas kemewahan dan kenyamanan di rumah ini dicabut detik ini juga, kata saya, mengarahkan pandangan mata saya ke arah ruang tengah, di mana para petugas lapangan perusahaanku sedang mengangkut televisi kristal besar, sound system mahal, dan beberapa dekorasi antik keluar dari rumah menuju truk ekspedisi. Rumah ini akan dikosongkan dari segala barang yang memiliki nilai jual tinggi. Kalian tidak lagi diizinkan menikmati kemewahan bangunan ini. Mulai hari ini, kalian berdua hanya diizinkan untuk menempati dan menggunakan satu kamar pelayan yang berada di lantai bawah, di dekat area dapur. Sementara itu, seluruh kamar utama di lantai atas, termasuk ruang kerja dan ruang santai, akan dikunci rapat dan disegel resmi oleh perusahaanku. Andi menelan ludahnya dengan susah payah, tenggorokannya terasa sekering padang pasir. Lalu bagaimana dengan kendaraan di garasi? Aisyah, bagaimana aku bisa pergi ke kantor tanpa mobil? Semua mobil mewah di dalam garasi disita hari ini tanpa ada pengecualian satu unit pun, jawab saya tegas, menatap Andi dengan pandangan yang menusuk. Untuk keperluan transportasi harianmu pergi ke kantor, kamu bisa menggunakan sepeda motor tua milik penjaga malam rumah ini yang sudah kubeli hak miliknya kemarin sore. Dan syarat kedua yang paling penting, mulai hari ini, tidak ada lagi pembantu, tidak ada tukang kebun, dan tidak ada sopir pribadi di rumah ini. Semua pekerjaan rumah tangga yang berat, mulai dari memasak hidangan sederhana, mencuci tumpukan pakaian, hingga menyapu dan mengepel setiap sudut lantai pualam yang luas ini, harus dikerjakan oleh tangan Ibu Hartati sendiri. Bu Hartati membelalakan matanya yang dilapisi sisa maskara yang luntur. Tubuhnya mendadak lemas dan hampir saja limbung jika dia tidak berpegangan pada tepi meja jati. Wanita tua yang tidak pernah menyentuh air sabun cuci atau memegang sapu selama puluhan tahun hidupnya itu, kini harus bertindak sebagai pelayan di dalam rumahnya sendiri yang sudah berpindah tangan secara hukum. Dan untukmu, Andi, lanjut saya, mengalihkan pandangan saya kembali kepada suami saya yang tampak begitu menyedihkan. Kamu akan tetap diizinkan bekerja di perusahaan pengiriman barang milikmu untuk menjaga legalitas. Namun, kamu harus tahu bahwa seluruh gaji harian, bonus, dan keuntungan bersih dari bisnismu itu akan langsung dipotong secara otomatis oleh sistem perbankan perusahaanku untuk mencicil sisa utang judimu yang mencapai angka miliaran rupiah. Kamu hanya akan diberikan uang saku harian tunai sebesar Rp50.000 oleh Baskoro untuk memenuhi kebutuhan ongkos makan siang dan bensin motormu. Rp50.000? Andi tersentak. Suaranya sedikit meninggi karena terkejut. Angka itu adalah sebuah penghinaan besar baginya. Uang sebesar itu bahkan tidak akan pernah cukup untuk membeli satu cangkir kopi Arabica yang biasa dia nikmati di kafe mewah setiap pagi sebelum memulai aktivitas kantornya. Jangan berteriak di hadapanku, Andi, ucap saya dengan nada suara yang sangat rendah namun syarat akan ancaman yang mematikan. Pilih dan tanda tangani opsi di atas kertas ini sekarang juga, atau mobil polisi yang terparkir di depan gerbang halaman rumah akan membawa tubuhmu ke dalam sel tahanan Polres detik ini juga. Pulpen emas di tangan saya diketukkan sekali lagi dengan keras ke atas permukaan meja, menciptakan bunyi ketukan final yang menandakan bahwa waktu bagi mereka untuk berpikir dan menawar telah habis sepenuhnya. 3 minggu telah berlalu sejak hari pembalikan takdir yang mengguncang pondasi kehidupan keluarga Hartati sampai ke akar-akarnya. Rumah mewah yang terletak di kawasan elit itu kini tampak begitu lengang, sunyi, dan kehilangan seluruh auranya yang gemerlap. Tidak ada lagi suara tawa renyah para wanita sosialite yang datang berkunjung, tidak ada lagi aroma wewangian mahal yang menyeruak di setiap sudut ruangan. Lampu-lampu kristal besar yang menggantung di langit-langit tinggi tidak pernah dinyalakan lagi demi menghemat biaya listrik yang kini harus dihitung dengan sangat ketat. Seluruh ruangan besar di lantai atas telah dikunci rapat dan ditempeli stiker segel merah milik perusahaan Aegis Asset Management, menyisakan ruang tengah yang kini tampak kosong melompong tanpa adanya karpet persia dan sofa mewah tempat Andi biasa bersantai. Pukul 6 pagi, suasana di dalam rumah itu terasa sangat dingin. Bu Hartati berdiri di depan wastafel dapur dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dan kuyu dari usia aslinya. Sepasang matanya yang dulu selalu memancarkan keangkuhan kini terlihat redup, dikelilingi oleh kantung mata yang menghitam karena kurang tidur dan didera kecemasan setiap malam. Tangannya yang dulu mulus, bersih, dan selalu dihiasi oleh cincin berlian serta gelang emas bertumpuk, kini tampak sangat kasar, memerah, dan kulitnya pecah-pecah akibat terus-menerus terkena cairan sabun cuci piring murah dan air dingin setiap hari. Tidak ada lagi gaun sutra rumahan yang indah,
Kini wanita tua itu hanya mengenakan daster katun tipis bermotif batik kusam yang biasa dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga kalangan bawah. Aduh, keluh Bu Hartati pelan sambil memegangi pinggangnya yang terasa amat nyeri dan kaku. Tubuhnya bergetar menahan lelah setelah berdiri hampir 1 jam penuh untuk menggosok wajan pantat hitam yang gosong akibat sisa masakan tadi malam. Air mata penyesalan menetes pelan dari pelupuk matanya, jatuh berbaur dengan busa sabun yang meluap di dalam wastafel dapur. Di tengah rasa sakit fisiknya yang mendera, ingatan Bu Hartati mendadak berputar kembali pada masa-masa 2 tahun belakangan ini. Dia teringat betapa ringannya mulutnya memerintah saya untuk bekerja tanpa henti dari pagi sampai larut malam, membersihkan setiap jengkal rumah ini sambil melontarkan kalimat-kalimat hinaan yang menyayat hati. Kini, setiap rasa sakit di pinggangnya dan setiap perih di jari-jarinya seolah menjadi bayaran tunai atas setiap penderitaan yang pernah dia timpakan kepada saya. Sementara itu, di ruang tengah yang kosong, Andi baru saja bersiap-siap untuk pergi ke kantornya. Penampilannya kini sangat jauh dari kesan seorang eksekutif muda yang sukses dan berkelas. Pria itu mengenakan kemeja kerja lamanya yang tampak agak kusut dan tidak rapi, sebuah akibat dari ketidakmahiran ibunya dalam menggunakan setrika pakaian. Wajah Andi terlihat sangat kuyu dengan rambut yang hanya disisir seadanya. Dia melangkah dengan bahu yang merosot layu, berjalan menuju meja makan jati yang kini bersih dari hidangan-hidangan mewah. Di sana, saya sudah duduk dengan tenang sejak pagi hari, membaca laporan perputaran modal tahunan perusahaanku melalui layar gawai lipat hitam legam di tangan saya, sambil sesekali menyeruput secangkir teh hangat yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Andi melangkah mendekat dengan kepala yang tertunduk dalam-dalam, menjaga agar langkah kakinya tidak menimbulkan suara berisik yang bisa mengganggu konsentrasi saya. Dia berdiri di ujung meja dengan sikap tubuh yang canggung, kedua tangannya merogoh ke dalam kantong celana kainnya yang kosong melompong tanpa ada selembar uang pun di dalamnya. "Aisyah," panggil Andi dengan nada suara yang teramat lirih, hampir menyerupai bisikan yang penuh ketakutan. Pria itu telah kehilangan seluruh keangkuhan jantannya yang dulu sering dia pamerkan dengan dada membusung di depan wajah saya. Saya tetap mempertahankan pandangan mata saya pada layar gawai, membalik halaman dokumen digital dengan ketukan jari yang santai, seolah-olah suara Andi hanyalah desau angin lalu yang tidak mengalihkan perhatian saya. "Ada apa?" jawab saya singkat, dingin, dan tanpa menoleh sedikit pun. Bolehkah aku meminta tambahan uang saku harian untuk hari ini saja?" tanya Andi dengan nada memohon yang sangat rendah, dipenuhi rasa malu yang teramat besar yang membakar wajahnya. "Sepeda motor tua milik penjaga malam yang aku pakai, bannya bocor terkena paku saat aku pulang semalam. Dan uang Rp50.000 jatahku hari ini pasti tidak akan cukup kalau harus membayar biaya tambal ban di bengkel, sekaligus membeli bensin dan membeli makan siang di kantin kantor." Saya meletakkan gawai lipat hitam saya secara perlahan di atas meja, menimbulkan bunyi ketukan kecil yang membuat tubuh Andi refleks menegak kaku karena tegang. Saya mendongak, lalu menatap lurus ke dalam sepasang mata suami saya dengan pandangan yang sangat datar, kosong dari rasa cinta maupun rasa benci. Uang saku harian sebesar Rp50.000 itu sudah dihitung secara matematis dan presisi oleh tim manajemen risiko perusahaanku. "Andi," ucap saya dengan suara yang teratur dan tenang, namun setiap katanya terasa seperti tamparan keras bagi harga diri pria di hadapan saya. Angka itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dasar minimal seorang pekerja untuk bertahan hidup dalam 1 hari. Jika hari ini kamu memiliki kebutuhan mendesak untuk perbaikan ban sepeda motor, maka kamu harus pintar mengorbankan anggaran makan siangmu atau mencari jalan keluar lain. Bukankah dulu, setiap kali aku mengeluh kekurangan uang belanja karena barang-barang di pasar sedang naik, kamu selalu bilang pada ibumu bahwa orang miskin itu harus pintar menghemat uang agar tidak menyusahkan orang lain yang bekerja keras? Sekarang, waktu telah berputar, Andi. Gunakan dan terapkan kalimat bijakmu itu pada dirimu sendiri. Andi mengepalkan kedua tangannya dengan kuat di samping paha, kuku-kukunya memutih menahan gejolak emosi yang tertahan di dalam dada. Wajahnya memerah padam, bukan karena marah, melainkan karena rasa malu dan kehinaan yang teramat sangat mendalam menembus jantungnya. Kata-kata kejam yang pernah dia ucapkan dengan ringannya di masa lalu kini kembali datang seperti bumerang besi yang menghantam wajahnya sendiri dengan telak tanpa ampun. Dia tidak bisa membalas ucapan saya, tidak bisa meluapkan kemarahannya, karena dia tahu betul bahwa selembar tanda tangan di atas kertas hukum yang dipegang oleh saya dan Baskoro memiliki kekuatan mutlak untuk menjebloskan tubuhnya ke dalam sel tahanan polisi dalam hitungan menit. Pada saat yang bersamaan, Bu Hartati berjalan keluar dari arah dapur dengan langkah kaki yang diseret karena kelelahan.
Wanita tua itu membawa sebuah piring porselen putih kecil yang berisi beberapa potong singkong rebus yang masih mengepulkan asap. Satu-satunya menu sarapan pagi yang mampu mereka beli dengan sisa uang belanja mingguan yang saya berikan lewat Baskoro dengan hitungan yang sangat ketat. Bu Hartati menghentikan langkah kakinya sejenak di ambang pintu dapur ketika melihat anak laki-laki tunggal kesayangannya berdiri tak berdaya dan mengemis uang di depan saya. Hatinya hancur berkeping-keping. Hancur melihat bagaimana anak laki-lakinya yang dulu dia puja-puja sebagai pangeran kaya raya dan pengusaha sukses, kini harus merendahkan dirinya sendiri. Mengemis uang receh belas kasihan di hadapan seorang wanita yang dulu mereka labeli sebagai anak penjahit miskin yang menumpang hidup. Aisyah. Suara Bu Hartati terdengar bergetar hebat dan serak saat dia melangkah mendekati meja makan. Dengan sikap tubuh yang membungkuk penuh ketakutan, dia meletakkan piring berisi singkong rebus itu di ujung meja, sengaja mengambil posisi yang sejauh mungkin dari tempat saya duduk agar tidak dianggap keliru atau mengganggu kenyamanan saya. Singkong rebusnya sudah siap untuk sarapan pagi ini. Kalau kamu membutuhkan hal lain atau ada lantai yang belum bersih, beritahu ibu ya. Ibu akan segera membersihkan area teras depan setelah menyelesaikan cucian piring di dapur. Saya menatap potongan singkong rebus di atas piring itu, lalu mengalihkan pandangan saya kembali kepada Bu Hartati yang kini berdiri menanti perintah dengan kepala menunduk. Sisa-sisa harga diri dan keangkuhan darah terpandang yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan keluarga itu kini telah habis menguap tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah kepasrahan total dan ketundukan mutlak demi bisa bertahan hidup dari hari ke hari di bawah atap sebuah rumah mewah, yang secara hukum dan kenyataan fisik, bukan lagi menjadi milik mereka. Badai yang merayap di balik dinding rumah ini telah menunaikan tugasnya dengan sangat sempurna, mengubah para penguasa angkuh menjadi pelayan di atas tanah mereka sendiri. Matahari mulai meninggi, memancarkan sinar yang menembus kaca jendela ruang tamu yang kini tak lagi dihiasi tirai sutra mahal. Rumah itu terasa begitu lapang dan sunyi, menyisakan gema langkah kaki Andi yang terdengar berat saat dia melangkah keluar menuju halaman depan. Di sana, sebuah sepeda motor bebek tua berwarna hitam dengan cat yang sudah mengelupas di beberapa bagian terparkir lesu. Motor itu adalah sisa kendaraan milik penjaga malam yang dibeli oleh perusahaan saya. Andi menatap kendaraan itu dengan pandangan kosong, mengingat kembali masa mana ketika dia bisa dengan angkuh memilih kunci mobil mewah mana yang ingin dia kendarai dari dalam laci kamarnya. Dengan helaan napas panjang yang syarat akan beban hidup, Andi menuntun motor tua itu keluar dari gerbang besi yang besar. Ban belakangnya yang kempis membuat beban kendaraan terasa 2 kali lebih berat. Dari balik jendela dapur, Bu Hartati mengintip kepergian anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Dada wanita tua itu sesak menyaksikan putra tunggalnya harus menuntun motor mogok di sepanjang jalan kompleks perumahan elit, di bawah tatapan mata para tetangga dan petugas keamanan yang dulu selalu membungkuk hormat setiap kali mobil Andi melintas. Kehancuran sosial ini jauh lebih menyakitkan bagi Bu Hartati daripada kemiskinan materi itu sendiri. Saya memperhatikan pemandangan itu dari meja makan, membalik halaman dokumen di gawai dengan gerakan konstan. Baskoro yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan, melangkah mendekat setelah memastikan Andi telah menjauh dari area kompleks. Ibu Aisyah, panggil Baskoro dengan nada takzim yang selalu terjaga. Laporan keuangan dari perusahaan pengiriman barang milik Tuan Andi untuk minggu ini sudah masuk ke sistem kita. Sesuai dengan instruksi Anda, seluruh dividen dan sisa marin keuntungan telah dipotong bersih untuk dialokasikan ke rekening dana talangan darurat atas nama Anda. Posisi keuangan mereka saat ini benar-benar berada di titik nadir hukum. Bagaimana dengan sisa utang operasional yang dia miliki di luar? Tanya saya, menutup gawai lipat hitam dan meletakkannya di atas meja. Sangat besar, Ibu. Rekan-rekan bisnisnya yang dulu selalu memuja Tuan Andi kini mulai mencium aroma kebangkrutan keluarga ini. Beberapa dari mereka sudah mulai menarik investasi dan mengajukan klaim penalti atas keterlambatan pengiriman barang. Tuan Andi sedang menghadapi tekanan dari berbagai arah tanpa memiliki satupun perisai finansial yang bisa melindunginya. Jawab Baskoro dengan senyuman tipis yang syarat akan makna profesional. Bagus. Biarkan dia terus berlari di atas roda berputar yang tidak ada ujungnya itu. Ucap saya, berdiri dari kursi makan jati. Pastikan sistem perbankan kita tidak melewatkan 1 rupiah pun dari aliran dana yang masuk ke rekening kantornya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya bekerja keras siang dan malam hanya untuk melihat seluruh hasil keringatnya lenyap dalam sekejap mata ke tangan orang lain. Dimengerti, Ibu. Lalu, bagaimana dengan Bu Hartati? Tim lapangan kami melaporkan bahwa beberapa barang simpanan rahasia milik wanita tua itu, seperti perhiasan emas kuno yang disimpan di dalam kotak beludru di bawah tempat tidur pelayan,
belum sempat terdata dalam daftar sita awal. Saya berjalan perlahan menuju pembatas ruang tengah dan dapur, menatap punggung Bu Hartati yang kini sedang berlutut di atas lantai pualam sambil memegang kain pel yang basah. Biarkan saja dulu. Perhiasan kuno itu adalah sisa-sisa harga diri terakhir yang dia miliki. Dia pasti akan mencoba menjualnya secara diam-diam dalam beberapa hari ke depan untuk mencari uang tunai tambahan. Pantau saja toko emas mana yang akan dia datangi. Pastikan pemilik toko emas itu adalah bagian dari jaringan bisnis kita, sehingga mereka bisa membeli perhiasan itu dengan harga yang paling rendah di pasaran. Rencana yang sangat matang, Ibu Besar. Saya akan segera berkoordinasi dengan tim lapangan untuk mengawasi pergerakan wanita tua itu, ucap Baskoro sambil membungkuk hormat, lalu melangkah mundur secara perlahan untuk meninggalkan rumah mewah tersebut. Setelah Baskoro pergi, keheningan kembali menguasai rumah. Saya melangkah mendekati area dapur, tempat Bu Hartati sedang bersusah payah memeras kain pel dengan tangannya yang gemetar. Suara derit kain yang diperas dengan tenaga yang tersisa terdengar begitu menyedihkan di tengah ruangan yang luas. "Ibu," panggil saya dengan suara yang tenang. Bu Hartati tersentak hebat, hampir saja menjatuhkan ember plastik berisi air sabun di sampingnya. Dia segera membalikkan tubuhnya dengan tergesa-gesa, berdiri dengan posisi membungkuk dan tangan yang bertautan di depan perut, sebuah gestur ketakutan mutlak yang kini selalu dia tunjukkan setiap kali saya berada di dekatnya. "Iya, Aisyah, ada apa? Apa ada bagian lantai yang belum bersih? Ibu akan mengulangnya lagi sekarang kalau kamu mau," ucap Bu Hartati dengan suara yang serak dan bergetar, matanya menatap ke arah lantai, tidak berani mengangkat pandangan untuk menatap wajah saya. "Hari ini aku akan pergi keluar untuk mengurus beberapa urusan bisnis di kantor pusat Aegis," kata saya, menatap wanita tua itu dengan pandangan datar. "Pastikan sebelum matahari terbenam, seluruh kaca jendela di lantai bawah ini sudah dibersihkan tanpa ada noda debu sedikit pun. Dan satu hal lagi, ibu tidak perlu memasak hidangan malam untukku. Aku akan makan di luar bersama rekan bisnisku." "Baik, Aisyah, baik. Ibu akan kerjakan semuanya sekarang juga. Ibu janji tidak akan ada debu yang tersisa," jawab Bu Hartati dengan anggukan kepala yang cepat dan berulang, menunjukkan kepatuhan yang luar biasa dari seorang mantan majikan yang kini telah bertukar nasib menjadi pelayan. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang anggun dan mantap. Di luar rumah, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam yang dikendarai oleh sopir pribadi dari kantor perusahaanku sudah menunggu di depan gerbang. Begitu saya melangkah keluar, sang sopir dengan sigap membukakan pintu belakang untuk saya. Saya masuk ke dalam mobil, merasakan kenyamanan dingin dari pendingin ruangan yang mulai menyelimuti kulit saya. Saat mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan area kompleks perumahan elit itu, saya menatap ke arah spion samping, melihat bayangan rumah mewah yang kini tampak semakin mengecil di kejauhan. 2 tahun penuh saya hidup di dalam sana sebagai objek hinaan dan caci maki. Dan kini, tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik atau teriakan amarah, saya telah berhasil membalikan seluruh dunia mereka dengan kekuatan hukum dan finansial yang mutlak. Badai yang saya bawa dari masa lalu kini telah menetap di dalam rumah itu, memastikan bahwa sisa hidup keluarga Hartati tidak akan pernah lagi merasakan ketenangan. Matahari mulai condong ke barat, memproyeksikan bayangan jeruji pagar yang panjang dan tajam ke halaman rumah mewah yang kian meredup itu. Di dalam kamar pelayan yang sempit di sudut belakang rumah, Bu Hartati duduk di tepi kasur busa yang tipis. Napasnya masih memburu setelah menyelesaikan tugas membersihkan puluhan daun jendela besar yang mengitari lantai bawah. Keringat dingin membasahi daster batiknya, membuat kain kusam itu melekat tidak nyaman pada kulitnya yang mulai berkerut. Dengan gerakan yang sangat waspada, hampir seperti pencuri di rumahnya sendiri, wanita tua itu merogoh bagian dalam bantalnya yang keras. Jemarinya yang gemetar mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna merah hati yang sudah agak pudar. Di dalamnya, berkilau sepasang anting emas kuno bermotif merak dan sebuah gelang rantai peninggalan ibunya. Ini adalah harta rahasia terakhir, benteng pertahanan finansial paling akhir yang sengaja dia sembunyikan dari pendataan tim eksekusi Aegis beberapa minggu lalu. "Aku harus menjual ini," bisik Bu Hartati pada kesunyian kamar. Air matanya kembali mengalir, meratapi kemalangan hidupnya. "Kalau tidak, besok kami tidak akan punya uang untuk membeli beras dan lauk. Andi tidak bisa terus-menerus menahan lapar di kantor." Sambil membungkus kotak itu dengan kain sapu tangan, Bu Hartati mengintip keluar kamar melalui celah pintu yang terbuka sedikit. Setelah memastikan bahwa saya belum kembali dari kantor pusat dan suasana rumah benar-benar sepi,
Dia bergegas keluar lewat pintu samping, berjalan kaki dengan langkah tergesa-gesa menuju jalan raya di luar kompleks perumahan elit. 1 jam kemudian, Bu Hartati berdiri di depan sebuah toko emas besar bernama Mulia Abadi di kawasan Pasar Kota. Dengan tubuh yang membungkuk dan senyum yang dipaksakan, dia menyodorkan perhiasannya kepada pria parubaya di balik etalase kaca. "Tolong ditaksir, Pak. Ini emas murni kuno, warisan keluarga. Saya butuh uang tunai segera," ucap Bu Hartati, suaranya parah oleh rasa malu. Pria di balik etalase itu memakai kacamata pembesarnya, memeriksa anting dan gelang tersebut selama beberapa menit dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, tanpa sepengetahuan Bu Hartati, di bawah meja etalase, jemari pria itu dengan cepat mengetik pesan singkat ke sebuah nomor khusus melalui aplikasi terenkripsi. Target baru saja tiba di toko Mulia Abadi, membawa perhiasan emas kuno sesuai prediksi Nyonya. Mohon instruksi. Hanya dalam hitungan detik, sebuah balasan masuk ke gawai pemilik toko emas tersebut. Beli dengan harga sepertiga dari nilai pasar. Katakan bahwa emasnya memiliki cacat produksi yang parah. Pemilik toko melepaskan kacamatanya, lalu menatap Bu Hartati dengan pandangan merendahkan yang sangat familiar bagi wanita tua itu, pandangan yang dulu sering dia berikan kepada orang lain. "Aduh, Bu, ini emasnya memang tua, tapi potongannya sudah kuno sekali dan ada banyak cacat di bagian sambungan rantainya. Kadar kemurniannya juga sudah turun. Toko kami hanya bisa menghargai ini 3 juta rupiah semuanya." 3 juta? Bu Hartati tersentak, matanya membelala. "Tapi Pak, waktu membelinya dulu, ini harganya puluhan juta rupiah. Ini emas berkualitas tinggi." "Zaman sudah berubah, Bu. Kalau Ibu tidak mau, silakan cari toko lain. Tapi saya jamin, di sepanjang pasar ini tidak akan ada yang mau menerima emas dengan kondisi cacat seperti ini," jawab pemilik toko dengan nada ketus, seraya mendorong kembali kotak beludru itu menjauh. Bu Hartati merasakan lututnya mendadak lemas. Dia tahu dia tidak punya waktu lagi. Tagihan listrik darurat yang dipisahkan oleh perusahaan Aegis harus dibayar besok, dan Andi membutuhkan uang untuk memperbaiki motornya yang mogok lagi. Dengan sisa harga diri yang hancur, dia menganggukkan kepalanya dengan lemah. "Baik-baik, Pak. Saya ambil 3 juta rupiah." Saat lembaran uang 100.000 yang kusam dihitung di hadapannya, Bu Hartati tidak menyadari bahwa dari balik kaca mobil sedan hitam yang terparkir di seberang jalan toko emas, saya sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Saya menurunkan sedikit kaca mobil, menatap sosok wanita tua yang kini berjalan keluar toko dengan langkah gontai sambil mendekap tas belanjaan murahnya. "Dia sudah memakan umpan terakhirnya, Ibu Aisyah," ucap Baskoro dari kursi depan, menoleh ke arah saya. "Ya," jawab saya, senyuman dingin kembali terukir di wajah saya. Dia pikir uang 3 juta itu bisa memperpanjang napas mereka. Dia tidak tahu bahwa besok pagi, tagihan pajak bumi dan bangunan atas nama rumah itu yang sudah menunggak selama 1 tahun akibat kelalaian Andi, akan dilimpahkan sepenuhnya kepada mereka sebagai beban operasional penyewa sementara. Uang itu akan habis bahkan sebelum mereka sempat membelikan Andi sepasang ban motor yang baru. Saya menutup kembali kaca mobil dengan rapat, memutuskan pandangan dari sosok mertua saya yang kian tenggelam di antara kerumunan orang pasar. Roda takdir tidak sekadar berputar. Saya telah memastikan roda itu menggila setiap jengkal keangkuhan mereka hingga rata dengan tanah yang dulu mereka pijak dengan penuh kesombongan.